Halo, salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang terkasih, di kesempatan kali ini, mari kita menyimak dan menonton betapa luar biasanya kedua pemuda Islam ini, yaitu Heri Pras dan juga Guru Gembul. Mereka betul-betul kupas tuntas terkait dengan kelakuan seorang imam besar, yaitu Habib Rizik, di mana ia mengancam presiden dan bahkan mengajak umat, membohongi umat, mengajak perang dan bahkan membongkar gedung AS di Jakarta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan bagaimana penjelasan kedua pemuda yang luar biasa ini, di mana mereka mencerdaskan banyak umat agar tidak mengikuti omongan Rizik ini yang begitu jahat, bual, ketika ia menyampaikan ceramahnya di mana-mana dan selalu kontroversi, justru mengajak para umat untuk mengenal yang namanya kejahatan. Karena itu, mari kita mendengarkan dulu bagaimana penjelasan mereka dan kita akan simak dari awal sampai akhir. Semoga ini boleh menolong dan memberkati kita semua. Tahun-tahun Habib Rizik memprovokasi umat di Indonesia, akhirnya dia diangkat menjadi wali kutub, teman-teman. Jadi ada pernyataan dari salah satu Habib juga, yang dimana bahwa Habib Rizik ini adalah seorang wali kutub. Ya, kenapa bisa menjadi wali kutub? Kita simak alasannya. Wali kutub. Saudara-saudara, Habib Muhammad Rizik seorang waliullah. Tuh. Ya, saudara-saudara, Habib Muhammad Rizik bin Syihab wali Allah. Dan tak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ada lagi pernyataannya. Antum mau percaya of tidak, masa bodoh. Saya nggak butuh. Iya, ya emang bodoh. Rata-rata orang bodoh yang percaya kepada wali-walian Habib ini. Rata-rata orang yang mudah dibodoh-bodohin yang percaya. Kenapa begitu? Karena memang di Indonesia ini sudah tercatat, Indonesia adalah negara nomor 2 bangsanya atau rakyatnya mudah dibodoh-bodohi. Jadi nggak apa-apa Habib bilang masa bodoh, emang hanya orang yang mudah dibodoh-bodohi yang percaya ucapan Anda ini. Butuh kepercayaan antum, tapi saya percaya. Iya. Dan beliau sudah menyandang khutbah dakwah. Kutub. Pokoknya kutub, teman-teman. Orang yang sudah masuk ke level kutub menurut faham sufi ini, itu sudah di atas para wali. Begitu. Jadi di atas para wali sudah. Jadi ini wali, ada wali lagi di atasnya wali. Dan katanya sederajat sama wali Majedub. Wali ODGJ, ya, sederajat dengan wali ODGJ. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Apakah kalian percaya bahwa Rizik Syihab adalah seorang wali? Bukan sembarang wali, wali kutub. Kalian percaya? Gimana ya? Lanjut coba, lanjut bentar. Kutubnya dakwah, saya yakin. Kenapa? Lihat setiap pembicaraannya tidak pernah terlepas daripada Al-Quran wal Hadis. Ijma'. Presiden goblok. Lihat perkataannya tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Tapi akhir-akhir ini saya melihat kalau ceramahnya Habib Rizik Syihab itu penuh dengan provokasi. Kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada. Yang ada di Indonesia semuanya akan kita perangi, saudara. Sampah. Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta. Diam. Siap sweeping warga Amerika. Tak. Kalau Iran sampai dinuklir oleh Amerika, siap perang dunia. Diam. Menyatakan presiden membuat buzzer, ribuan buzzer, dibayar jutaan sampai miliaran katanya. Presiden kita di framing punya buzzer, bla bla bla. Ya memang lah, kalau wali kutub menurut versi para habaib ini banyak keanehan, kenyelenehan. Apa keanehan dari Habib Rizik Syihab? Oh banyak, ya. Sebenarnya dia penipu juga, teman-teman. Rizik Syihab ini penipu, dan saya punya beberapa bukti dia sudah melakukan penipuan publik maksudnya. Masa wali kutub nipu? Terus apa lagi? Wali kutub mengucapkan kata-kata kotor, kasar, toksik. Mungkin Anda tak percaya jika seekor kera dan monyet dipersatukan akan menjadi seekor anjing. Kamu kera-kera bersorban. Kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam. Lu yang monyet. Kamu kiai bangsa. Kau yang monyet. Goblok. Monyet. Kurang ajar. Goblok. Monyet. Kurang ajar. Otaknya jadi goblok.
Monyet teriak monyet. Anjing. Tai sama juga otak dengkul, otak jelek, bejat, busuk, kurang ajar saudara. Enggak, saya enggak terima. Tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Tai. Wali kutub. Memang wali kutub menurut versi Sufi memang rada-rada aneh teman-teman. Pokoknya kalau gak aneh gak lolos jadi wali kutub. Pokoknya kalau gak nyeleneh gak bisa jadi kutub teman-teman. Jadi itu memang salah satu syarat untuk jadi wali kutub versi Habib Sufi. Ya Allah. Lucu ketika Rizik Syihab ini teriak mau perang. Mau perang teman-teman. Teriak-teriak jihad, teriak-teriak takbir, teriak-teriak begini. Giliran mau perang, lari dia, kabur. Asah golok. Asah golok yang tajam, asah parang kalian yang tajam. Buat apa? Semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Buat apa Pak Rizik? Sebegitu provokatornya Anda ini. Kasihan umat dibikin, gaduh terus. Tapi mereka pinter bolak-balikan fakta teman-teman. Ketika kita memberikan reaksi terhadap mereka yang provokasi, kita yang diteriak pemecah belah. Tapi saya tidak pernah khawatir dijuluki pemecah belah. Saya akan pecah memang. Ini saya pecah. Ini yang ikut Habib, ini yang gak ikut Habib. Ya, ini Habib yang dongeng, ini Habib yang gak dongeng. Ada Habib yang gak dongeng teman-teman. Tapi lebih banyak yang dongeng. Jadi saya pecah belah memang. Ya, kalian ini tinggal pilih setelah saya pecah belah, kalian pilih mau ikut yang mana. Mau ikut Habib yang ini atau Habib yang itu. Mau ikut ajaran yang begini, apa mau ikut ajaran yang begitu. Tinggal kalian pilih. Kenapa begitu? Karena selama ini banyak orang-orang yang berpikiran bahwa Habiblah gerbang Islam di Indonesia. Kan mengaku-ngaku Rizik Syihab. Di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan. Semuanya yang mengislamkan Habib. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman. Kakek moyangnya dari Yaman yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Kang Mas Rizik Syihab itu memang lambil lamis lah ya. Lambil lamis. Masih saja beliau itu bukan seorang ilmuwan ya. Walaupun gelar doktornya itu dari Malaysia, tapi nggak mau membaca. Sudah saya terangkan, Wali Songo itu bukan Mbak Alawi gitu loh. Yang Mbak Alawikan itu Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Mulai tahun 1933 Masehi, kuatnya lagi 1956, dikuatkan lagi 1984, dikuatkan lagi 1986, dikuatkan lagi seperti orang-orang seperti dia ini nggak mau belajar sejarah. Sampai Wali Songo mereka klaim keturunan Habib. Kurang banyak apa nipunya. Nggak berhenti sampai nipu, doa kejelekan. Orang doakan kejelekan. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah. Susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Padahal Nabi SAW ketika diusir dari kota Taif berdakwah di sana teman-teman. Pasti Habib Rizik Syihab tahu ini. Pasti Rizik Syihab tahu kisah ini. Nabi SAW berdakwah ke Taif dilempar tulang onta.
dilempar batu, dilempar kotoran, berdarah-darah. Nabi SAW ingin berdakwah ke sana, ditolak. Apakah Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada mereka? Apakah Nabi SAW mendoakan keburukan kepada mereka? Habib Rizik tahu dengan kisah ini. Tapi kenapa kepada sesama muslim di Indonesia yang hanya tidak sepakat dengan pilihan Rizik Syihab didoakan buruk seperti itu? Ini wali kutub. Kalian percaya orang seperti ini wali kutub? Mendoakan keburukan kepada sesama muslim. Seharusnya mencontoh Nabi kalau memang benar. Kalau memang dalam tubuhnya mengalir kenabian. Kenapa tidak mencontoh kakek buyutnya kalau memang betul? Ya buktinya kan nggak betul. Nabi SAW dizolimi, mendoakan kebaikan sama yang menzolimi. Semoga anak cucu mereka bisa mendapatkan cahaya Islam, bisa masuk Islam, lahirlah orang-orang yang beriman di antara mereka. Kepada orang kafir, didoakan kebaikan, bukan doakan agar sengsara hancur. Kalau Rizik Syihab jadi nabi, banyak bencana di mana-mana, teman-teman. Bencana di mana-mana. Dizolimi sama itu, didoakan keburukan. Ya Allah, turunkan gempa di sana. Akan banyak musibah. Dan memang betul menurut doktrin Habib nih. Baik lagi kepada doktrin Habib, lebih dari nabi mereka, teman-teman. Lebih dari nabi. Apabila Allah ingin menurunkan bala, azab, bencana, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, tornado, dan lain sebagainya, izin dulu sama kutub. Dan siapa kutubnya? Ya Habib Rizik, Habib Umar Hafiz, dan lain sebagainya itu. Jadi Allah butuh izin dulu kepada para Habib untuk menurunkan bencana. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ngabari dulu kan begitu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Beda cerita, teman-teman. Nabi SAW saja, kembali lagi pada cerita Taif. Ketika Nabi SAW dari kota Taif itu pulang dengan kondisi terluka, sedih, datang malaikat Jabal itu, malaikat gunung, memberikan penawaran kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kalau bukit itu saya timpakan kepada orang-orang yang zalim itu? Tuh, bukan Allah loh. Kepada Nabi saja, bukan Allah langsung yang menawarkan kepada Nabi, tapi malaikat. Oh iya kan, tapi malaikat diutus Allah. Nanti mereka punya penggiringan opini seperti itu. Karena memang ingin membodohi orang-orang yang di Indonesia mudah untuk dibodoh-bodohi. Beda konsep. Nyebut Allah sama nyebut malaikat beda. Dikisahkan malaikat yang menawarkan kepada Nabi, bukan Allah yang izin kepada Nabi. Beda diksi, ya. Ya hanya orang-orang SDM rendah dan kibin saja yang percaya kepada ucapan Habib. Habib bilang Allah izin kepada Habib untuk menurunkan bala. Mereka diajak mikir, gak bisa mikir. Kita komparasi dengan kisah Nabi, gak bisa mikir. Kenapa? Otaknya sudah terlanjur didoktrin, terbodohi oleh dongeng seperti itu. Sehingga apa? Susah untuk diajak mikir, ya. Susah sekali. Jadi itu perbedaan antara kisah yang nyata seperti kisah Nabi sama kisah yang halu tipu-tipu dari para habaib. Mau apa kalian? Ya, jangan bodohi umat. Sudah cukup, ya habaib. Sudah cukup kalian membodohi umat sampai seperti ini. Main wali-walian nggak kelar-kelar. Assalamualaikum, selamat datang di sebuah negara yang hukumnya cukup tricky dan agak membingungkan. Sekitar 1 bulan yang lalu, Pak Habib Rizik bikin sebuah ancaman kepada saya, yaitu apabila video saya yang ini itu viral, dilihat banyak orang dan membangun opini publik, maka saya akan dipidanakan. Itu kata beliau. Tetapi kalau tidak viral, ya sudah, tidak apa-apa, anggap aja asap gitu. Nah, jadi guru gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Nah, beberapa pengacara mengatakan, Habib, ini biarkan atau tuntut? Saya bilang, lihat aja dulu. Kalau memang fitnahnya terus berkembang, ya kita persoalkan. Kita tuntut, kita laporkan. Tapi kalau dia kemudian menguap, seperti asap begitu aja udah biarkan. Video itu sebenarnya cukup menarik perhatian saya dan orang-orang juga banyak yang nge-tag ke saya gitu. Cuman dalam hal itu saya tuh berpikir tentang hal yang lain, yaitu apa? Saya begitu terkesimanya sama Pak Habib Rizik. Karena beliau itu sudah sepuh, sudah terikat banyak kontroversi, sudah ada berkali-kali dilaporkan dan dipidanakan, tetapi beliau itu nampaknya tidak kapok dan hidup seperti apa adanya dirinya gitu. Jadi beliau masih tetap berkata-kata kasar, ngomongnya itu penuh kebencian baraya, kata-katanya sangat tidak terkontrol, sangat kasar, membabi buta, penuh kebencian dan penuh upaya provokasi untuk memecah belah. Jadi kata-katanya masih sangat seperti itu gitu ya baraya. Kemudian ini juga bukan hanya terkait dengan kata-kata, baraya di video itu juga akan melihat betapa arogannya beliau gitu. Jadi beliau itu mengatakan saya sebagai orang yang mengkritiknya atau yang diduga telah memfitnahnya gitu ya, itu tuh
hanya pansos saja, hanya cari tenar saja. Dia cuma mau numpang tenar aja, saudara. Jadi ini adalah kata-kata yang identik dengan yang dikatakan oleh Pak Habib Bahar juga. Jadi Pak Habib Bahar itu ketika saya kritik, beliau itu mengatakan bahwa saya tuh ya cuma cari sensasi aja gitu. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa. Artinya dalam alam pikiran Habib Bahar dan Habib Rizik dan mungkin sebagian Habib yang lain, mereka itu adalah orang yang besar, orang yang berdampak, orang yang berpengaruh, orang yang memiliki otoritas yang sangat kuat dan sangat-sangat dikenal orang. Sedemikian sehingga setiap ada orang yang berupaya untuk menggunakan namanya atau membahas tentangnya atau mengkritik mereka dan seterusnya, maka mereka itu disebutnya pansos, cari muka, cari kesempatan, dan cari sensasi gitu. Kan mereka tidak tahu betapa tenarnya saya. Ya tapi maksud saya balik lagi, ya jadi udah kata-katanya kotor, kemudian hatinya juga nampaknya penuh dengan arogansi gitu, yang mendorong seperti itu. Tapi dari dua hal yang membuat saya terkesima dari video itu, ada satu hal yang membuat saya jauh lebih terkesima lagi, yaitu apa? Beliau masih bisa didukung oleh sejumput orang gitu. Ini saya tuh jadi bertanya-tanya, ini pendukungnya ngapain aja gitu, ada di sini gitu. Maksud saya adalah Pak Habib itu sudah terlibat dalam begitu banyak kontroversi. Pak Habib itu sudah terbukti melakukan tindakan kemaksiatan, kejahatan, dan sesuatu yang buruk yang lainnya. Kok masih didukung gitu? Saya tuh jadi teringat masa kecil saya. Jadi dulu waktu saya kecil, saya tuh sangat takut sama Dajjal. Saya tuh percaya bahwa ini tuh akhir zaman, dan saya tuh bagaimanapun nanti ketika dewasa pasti akan bertemu dengan Dajjal itu. Dan itu pasti adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena Dajjal itu suka menyiksa orang. Dalam gambaran-gambaran masa kecil saya ya, Dajjal itu suka menyiksa orang. Kemudian yang paling powerful dari dirinya itu adalah Dajjal itu bisa mengubah realitas gitu. Jadi surga bisa ditampakkan sebagai neraka, neraka bisa ditampakkan sebagai surga. Kebaikan bisa ditampakkan sebagai sebuah kejahatan, kejahatan juga ditampakkan sebagai sebuah kebaikan. Ulama dan agamawan dianggap sebagai ahli maksiat, sedangkan orang-orang yang ahli maksiat itu disebut sebagai agamawan gitu, dan seterusnya. Pokoknya semuanya dibulak-balik gitu. Saya tuh makanya ketakutan sekali dengan Dajjal, dan karena itu saya tuh berekspektasi bahwa Dajjal tuh untuk bisa menciptakan rekayasa dan manipulasi terhadap realitas itu duitnya pasti banyak, itu pasti menggunakan sistem kebohongan yang didukung oleh CIA, KGB, Mossad, dan lain-lain gitu. Jadi saya tuh bayangkan canggih luar biasa gitu. Tapi setelah saya dewasa, aduh saya menyesal sekali takut sama Dajjal gitu. Ternyata fitnah Dajjal itu begitu mudah, semudah bahwa seseorang boleh melakukan kejahatan apapun, melakukan kemaksiatan apapun, melakukan kekerasan apapun, selama dia berlabel agama, maka dia tuh akan dianggap baik. Sesimpel itu saja, Baraya. Coba sekarang, saya ada beberapa daftar yang harus dikonfirmasi ya. Silakan Baraya konfirmasi. Pak Habib Rizik itu kata-katanya kasar dan provokatif luar biasa. Betul kan? Itu dalam Islam itu dilarang keras. Melaknat, menghina, menghujat, mencaci maki, itu dalam Islam itu dilarang keras. Tapi Pak Habib Rizik melakukannya dan boleh. Nah ini kenapa? Jadi melakukan atau mengeluarkan kata-kata sekasar apapun selama dia pakai sorban, selama dia mengklaim dirinya Habib, maka selesai semua, itu boleh gitu. Dan dia akan diikuti oleh orang-orang. Jadi ternyata fitnah Dajjal tuh sesimpel itu. Cuma kita sebut lagi ya, suka berbohong. Bahkan kebohongannya itu sampai level kebohongan publik. Ada banyak sih, tapi salah satu yang paling kentara diantaranya adalah ketika beliau mengumpulkan massa di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar di tengah-tengah COVID, kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak tertular penyakit COVID. Dan itu ternyata adalah sebuah kebohongan. Saking niatnya untuk berbohong, beliau itu sampai merekayasa surat rumah sakit. Jadi niat banget bohongnya di depan publik gitu. Tapi pendukungnya masih banyak. Kebohongan dalam Islam itu masuk ke dalam kategori munafik tapi masih diikutin. Kemudian lihat, beliau itu pernah memberontak pada pemerintahan yang sah. Kita sudah mengetahuinya ya. Kemudian melindungi kemusyrikan dari sebagian klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Habib Anu bin Anu. Ada sama beliau dibiarkan gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bisa memundurkan pesawat. Ada orang yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh ACC dari wali kutub kalau mau menimpakan bencana dan sebagainya. Itu kemaksiatannya sangat luar biasa besar, dan Pak Habib Rizik itu justru melindungi kemusyrikan itu.
atau setidak-tidaknya tidak menyerang mereka gitu, atau terlibat di situ. Kemudian menciptakan sejarah palsu, iya, ya, yang bahwa Habib-Habib ini begini dan begitu. Kemudian melakukan persekusi lahir dan batin kepada manusia, baik yang muslim maupun non-muslim. Kemudian mengkafirkan sesama muslim. Kemudian mengangkat dirinya sebagai imam besar. Kemudian memecah belah bangsa. Bahkan NU pun pecah belah gitu, gara-gara beliau itu kan. Kemudian memperjualbelikan agama demi dukungan politik. Ingat dulu Pak Yusuf Kala itu mengatakan bahwa Pak Habib Rizik itu datang ke sini, datang ke situ, ke politikus-politikus itu safari gitu ya. Mau dukungan dari FPI enggak, nanti kita harus deal-dealan ini. Jadi diperjualbelikan agama itu. Kemudian memprovokasi kekerasan. Kemudian beliau adalah ulama pertama yang mempopulerkan intoleransi. Kemudian beliau adalah orang yang menista dan menghujat ulama, dan kemudian mangkir dari pengadilan. Kemudian saya mohon maaf ya, cabul. Dari begitu banyak kasus, dari begitu banyak kejadian, hanya gara-gara beliau dicap Habib, kok masih didukung gitu. Coba bayangkan, dari sekian banyak daftar kejahatan itu, satu aja diserahkan, disematkan kepada Andre Taulani misalkan. Mungkin karirnya bisa langsung hancur gitu. Kan dulu ada Baim Wong misalkan, gara-gara terhadap pengemis begini dan begitu, atau yang jual asongan begini dan begitu, dia langsung dihujat gitu. Ya itulah kejadian kalau misalkan itu terjadi pada di luar Pak Habib Rizik. Tapi kalau Pak Habib Rizik, beliau melakukan kemaksiatan sebesar apapun, tetap didukung. Makanya, oh Dajjal tuh gini ya, simpel banget dia bikin kebohongannya tuh gitu. Nggak usah ribet-ribet pakai apa, cukup disorbanin, cukup pakai gamis, cukup mengaku dirinya Habib, penuh dengan karomah, bahkan ketika tidak diverifikasi pun, tidak ada konfirmasi dan klarifikasi dari siapapun, udah cukup untuk membuat dirinya itu kebal dari segala macam hinaan gitu. Dari segala macam kontrol sosial. Makanya ini membuat saya terkesima. Makanya please saya sampaikan video ini, baik itu utuh maupun potongan-potongannya, Baraya kirim kepada para pendukungnya. Coba pertanyaan saya adalah, apa alasan Pak Habib Rizik masih didukung walaupun beliau itu menciptakan kemaksiatan sebesar itu dan sebanyak itu atas nama Islam? Coba saya tanya gitu. Ada yang mengatakan, oh Pak Habib Rizik itu kan karena dia melakukan nahi mungkar. Gak ada nahi mungkar, gak ada secuil pun, sedikit pun nahi mungkar yang pernah dilakukan Pak Habib Rizik, Baraya. Coba, apa hasil dari Pak Habib Rizik, kemaksiatan mana di Indonesia yang berkurang gara-gara kehadiran beliau? Apakah pemerkosaan berkurang angkanya gara-gara beliau? Tidak. Apakah pembunuhan berkurang gara-gara beliau? Tidak. Apakah pencabulan berkurang gara-gara beliau? Tidak juga. Mungkin beliau juga terlibat dalam hal itu gitu ya. Apakah korupsi berkurang? Apakah pungli berkurang? Apakah nepotisme berkurang? Tidak ada satupun, bahkan beliau semua itu terlibat dalam kejadian-kejadian semacam itu. Gitu kan? Nah, jadi kalau amar ma'ruf yang mana? Kalau nahi mungkar yang mana? Gitu. Setidaknya Ahok yang dia hujat Sekitar 8 bulan yang lalu, ada Habib yang bernama Husein Baagil. Habib ini memberikan pernyataan yang luar biasa halu sebenarnya, namun diakui sebagai kebenaran oleh muhibbinnya. Dan dikabarkan bahwa orang ini sekarang tengah ngilang, teman-teman. Ngilang juga ya. Jadi banyak para Habib sekarang mulai yang ngilang-ngilang ini. Mulai pakai teknik keramatnya dia. Tapi sebelum itu, kita coba simak seperti apa kronologinya 7 bulan lalu yang sampai hari ini masih berkaitan. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dari PWI LS seluruh Indonesia, khususnya wabil khusus PWI Jawa Timur dan PWI LS Tuban, terkait dengan situasi dan kondisi kompleks makam Sunan Bonang Tuban, dan berdasarkan penetapan sebagai cagar budaya Provinsi Jatim tahun 2006 serta SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan jelas dan tegas bahwa kompleks makam Sunan Bonang sebagai cagar budaya. Maka dengan ini kami dari PWLS menyatakan sikap bahwa 1. Kompleks makam merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. 2. Menyatakan dengan tegas kepada penegak hukum untuk segera memproses laporan PWLS Tuban
dan teman-teman yang lainnya terhadap dugaan pengerusakan, pengaburan sejarah, pengerusakan atau penghilangan cagar budaya makam Sunan Bonang yang diduga dilakukan oleh seseorang yang kita kenal bernama Husein Baagil, sebagaimana pengakuannya di medsos TikTok. Demikian, sekali lagi, agar supaya pihak-pihak yang berwenang menindaklanjuti laporan kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini teman-teman, kasus ini telah bergulir 7 bulan yang lalu. Orang yang bernama Husein Baagil ini pernah kontroversi dalam penyataannya bahwa area ring 1 makam Sunan Bonang itu adalah dia yang memakamkan. Dia yang melakukan proses-proses penataan itu. Namun pada kenyataannya kalau kita melihat dari segi sejarah, pastinya si Habib Baagil ini tidak relevan. Melihat dari segi usianya juga. Dari segi usianya saja udah jauh. Ring 1 loh. Bukan yang di pinggiran-pinggiran jauh itu. Kalau mungkin di pinggiran yang jauh dari ring 1 mungkin. Tapi di ring 1-nya. Yang dimana di sana dulu-dulu katanya tidak ada makam yang bertulisan Ba'alawi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Setelah itu ada makam-makam yang muncul dengan nama Ba'alawi. Apa ini? Apa itu maksudnya? Di sini ada satu video yang cukup tajam mengupas tentang kasus ini. Kita simak dulu beberapa poinnya ya. Akhirnya, Polres Tuban berani panggil si Yaman Husein Baagil untuk gelar perkara, mempertanggungjawabkan perbuatan biadabnya, merusak keaslian situs cagar budaya Sunan Bonang, tempat peristirahatan terakhir waliullah penyebar agama Islam di tanah Jawa. Pemirsa, banyaknya nisan baru di area makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban viral di media sosial. Para peziarah merasa prihatin dengan munculnya nisan tahun 2000-an di area cagar budaya tersebut dan berharap ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur katanya. 90% saya ikut memakamkan makam-makam. Husein Baagil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Setelah ada tanggapan dari Kementerian Kebudayaan, kemudian juga ada tanggapan dari Polres Tuban, di mana nantinya tanggal 18 Mei tahun 2026 itu Husein Baagil akan digelar perkarakan ya. Satreskrim Polres Tuban sedang melakukan serangkaian penyelidikan dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagian. Habib. Dari poin ini saja kita sudah bisa melihat di mana letak posisi dari para habaib di Indonesia ini. Yang dimana mereka sebagai orang pendatang, orang yang jauh-jauh datang dari Tarim sana ke Indonesia, ujung-ujungnya bikin keramat palsu, bikin kuburan palsu, bikin cerita palsu, semuanya palsu. Nasabnya pun palsu teman-teman. Penuh kepalsuan mereka ini sebenarnya. Cerita-cerita karomahnya Rizik Syihab. Oh, apa kata Rizik Syihab? Saya dulu percaya bahwa Rizik Syihab satu-satunya Habib yang tidak mendoktrin halu-halu ria, dongeng-dongeng khurafat, takhayul kepada jemaahnya. Oh, ternyata ada ceramah dia teman-teman. Yang dimana ada salah satu wali katanya. Yang dimana wali itu ketika melihat orang bicara hadis dan mulutnya tidak keluar cahaya, mulutnya remang-remang ada cahaya, apalagi mulutnya bercahaya terang, maka itu menunjukkan sahih, lemah dan palsunya suatu hadis. Sang ayah kalau mendengar ada orang bicara hadis Nabi, dia langsung bisa nilai, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini bukan hadis nih, ini maudhu. Anaknya bingung, dia tanya ayah, bagaimana ayah bisa tahu? Sang ayah mengatakan kepada si anak, kau mau tahu apa yang aku lihat? Kalau aku lihat ada orang menyampaikan suatu hadis, hadis itu sahih, dari mulutnya aku lihat keluar cahaya. Tapi kalau dari mulutnya aku lihat cahaya, tapi ada enggak terlalu terang benderang, ini hadis dhaif. Tapi kalau dari mulut yang bicara hadis enggak keluar cahaya sama sekali, itu palsu, bukan hadis. Ini kan pernyataan konyol yang dipercaya oleh jemaahnya, diteriaki Allahu Akbar. Apa? Kalaulah seperti itu, betapa gampangnya dulu ahli hadis untuk mendapatkan informasi bahwa ini hadis sahih, lemah, palsu. Oh, gampang. Tapi apa buktinya teman-teman? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, semuanya ketika menuntut ilmu hadis, apa yang mereka lakukan? Berjuang dengan tenaga, pikiran, harta, semua diperjuangkan. Kalau menurut versi Habib, nggak perlu susah-susah. Tinggal duduk manis, lihat orang ngomong, oh ini sahih nih. Oh ini maudhu nih. Oh ini dhaif. Gampang kalau begitu.
bikin-bikin hadis. Makanya muncul banyak cerita-cerita aneh dari kalangan habaib karena yang dongengnya begitu banyak. Agama ini jadi dongeng bagi sebagian besar oknum habib kalau begini. Musibah, apalagi bikin keramat makam ini, kuburan keramat. Mau dibawa kemana agama ini? Mau dibawa ke kuburan, ya? Doa di kuburan. Memang betul, Habib ini kalau punya masalah, gak perlu ke masjid, gak perlu tahajud sudah. Instan ke kuburan, datang ke kuburan, segala persoalan selesai. Punya hajat, jangankan 1 hajat, 70 hajat kalian datang ke kuburan Habib terkabul. 70 hajat terkabul. Harry Plus tantang gak ada yang berani. 1 hajat saja gak perlu banyak-banyak. Turunkan hujan meteor ke Israel. Itu gak ada yang berani. Habib yang paling sakti, yang paling keramat, yang paling wali, megang kunci dunia, Umar bin Hafiz. Oh, bukan Harry Plus yang bilang, tapi Habib ini. Saya selalu kalau doa, saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena 2 sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. 2 sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim Bazmir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Shan. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh 2 orang ini. Habib tersebut menyatakan kalau Umar bin Hafiz adalah wali kutub yang memegang kendali dunia. Suruh si Habib tersebut untuk berdoa di kuburan yang paling keramat, bisa kabulkan 70 hajat, untuk mendoakan Israel. Hari itu juga diturunkan hujan meteor. Atau kalau perlu munculkan di Israel 1 saja Hulk, ya. Atau kesusahan, bikin Israel kebakaran. Ketika kemarin Amerika kebakaran hebat, langsung di Indonesia itu teriak-teriak, wow, Amerika sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala begini. Kenapa gak Israel langsung yang dibegitukan? Kalau memang kalian mengharap seperti itu, malah Israel makin maju itu. Makin maju Israelnya. Ya, kita balik lagi kepada pembahasan Husain Ba'agil ini. Semoga Husain Ba'agil setelah dipanggil oleh polisi begini, dia tidak lagi mangkir kabur, apalagi balik ke Yaman. Jangan ke Yaman dulu, nanti pulangnya bareng-bareng kalian. Habib nih, para Habib ini yang banyak ngibul-ngibul ini, pulang saja ke Yaman. Karena terlalu banyak ngibul dan bohongi umat, sangat-sangat banyak kengibulannya. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalian sama kibin-kibinnya ikut.